A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang baik itu riba maupun non-riba dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Dan selalu saya mengingatkan kepada panjenengan semuanya sobat winnerku, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah. Karena dengan bersyukur dan berbaik sangka, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita. Karena Allah menurut sangka hambanya, maka berprasangka baiklah terus kepada Rob kita. Walaupun mungkin saat ini panjenengan semuanya sedang terlilit sama masalah-masalah yang membelit hidup panjenengan, tetap berbaik sangkalah kepada Rob kita bahwa Allah pasti akan keluarkan panjenengan dari situasi sulit ini. Insya Allah kalau panjenengan berpikirnya seperti itu, pasti Allah akan berikan juga jalan keluar seperti itu ya. Hari ini saya membawakan satu tema, yaitu tahapan mudah keluar dari lilitan hutang riba. Kenapa? Karena kebetulan tadi pagi saya membaca satu buah komentar dari sahabat kita Mbak Yuli nih ya. Jujur saya sholawat insya Allah istiqomah, sholat fardu tidak terlewat, zuha sama tahajudnya juga. Tapi saya masih dihimpit hutang yang semakin menumpuk. Saya sudah bingung bagaimana lagi caranya, hanya pasrah pada Allah, zat yang memberi rizki. Semoga ada keajaiban buat saya malam ini. Besok pagi ATM saya terisi uang 50 juta rupiah. Amin. Itu harapan beliau kepada Robnya beliau. Bagus. Nah, barangkali juga ada di antara panjenengan semuanya yang merasa saya sudah ikutan sholawat seperti yang lain, kok amanah saya masih belum lunas. Saya sudah sholatnya sudah saya perbaiki, saya juga udah lakukan rutin sedekah subuh segala macam itu ya. Kalau yang nonton video saya mengikuti dari awal tentunya akan paham sekali tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari lilitan hutang riba. Karena rata-rata mayoritas sebagian besar yang menyengsarakan, menyedihkan, membuat gelisah, gundah, gulana, resah, cemas adalah hutang riba ya, digaris bawahi riba. Hutang itu kan ada dua, ada riba, ada non-riba. Yang non-riba umumnya walaupun banyak tidak terlalu menyengsarakan. Karena apa? Karena biasanya si pemberi hutang itu lebih punya hati dibandingkan yang riba. Kalau riba kan yang punya walaupun per orang biasanya rentenir. Namanya rentenir ini lintah darat, dia gak punya hati. Dia di kepalanya, dalam hatinya cuma bagaimana cara
mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan si yang diberikan pinjaman tadi itu. Tapi kalau orang kita sama teman, sama kerabat, keluarga membantu ya, sangat sedikit sekali yang menekan gitu kan. Walaupun juga ada juga, tapi itu biasanya kalau yang sudah kelewatan bayarnya molor-molor terus gitu kan. Kalau kita sesuai perjanjian ya tentunya orang akan dengan senang hati memberikan pinjaman kepada kita. Nah yang nggak boleh di dalam Islam itu adalah minjam dengan riba. Ada tambahannya, ada bunganya, itulah yang dilarang dalam Islam. Bahkan ancamannya sudah sangat jelas. Pelaku riba itu nanti berdirinya seperti berdirinya orang kerasukan setan. Di akhirat nanti juga ancamannya juga sudah sangat jelas. Bahkan Rasulullah ketika beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj dinampakkan neraka, surga neraka, beliau melihat pelaku riba bagaimana hukumannya. Ada seseorang yang berada di dalam kolam ya, kolam darah di situ. Dia selalu ke tengah gitu dalam keadaan perutnya buncit, nanti ke pinggir dilempari batu, dimakan itu batu ke dalam perutnya. Itulah gambaran orang yang nanti mendapatkan azab ketika di akhirat, ketika di dunia memakan riba gitu ya. Si pemakannya, si pemberi makannya, ya kan, pencatatnya, saksinya sama-sama dihukumi riba kalau itu hutangnya hutang riba. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang pertama sekali yang kita harus sadari adalah kita sudah melakukan dosa besar bernama riba. Kalau kita melakukan dosa besar bernama riba artinya apa? Kita harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Kenapa kita harus taubat? Kenapa kita harus melakukan taubatan nasuha? Karena walaupun panjenengan geber-geberin sholawat, panjenengan seluruh amal ibadahnya mulai diperbaiki, tapi jenengan gak sadar bahwa sudah melakukan dosa besar dan panjenengan belum pernah memohon ampun kepada Allah, itu nanti akan terus-terusan menjadi penghalang, menjadi hijab, ya kan? Yang nonton video lama saya pasti akan paham. Kita ini ibarat kata gelas. Gelas kita akan dituangkan air. Air itu katakanlah kita anggap ridhonya Allah, rahmatnya Allah yang akan menolong kita. Air itu mustahil akan masuk kalau di si gelasnya itu tadi masih ada penutupnya, masih ada hijabnya. Berarti apa? Hijabnya harus dibuka. Dosa-dosa besar dalam hidup kita yang kita lakukan mungkin di masa lampau yang kita bahkan sudah lupakan, itu akan tetap menjadi penghalang. Rahmatnya Allah turun, ridhonya Allah turun. Maka dari itu jenengan ingat-ingat, pelajari 10 dosa besar itu dalam Islam apa. Nonton video saya, nih malah saya jadinya promosi kan. Nonton video saya sudah ada buatkan dulu tahun lalu. 10 dosa besar penghalang rahmatnya Allah turun. Chef Ganzo, gitu pasti muncul. Pernah gak jenengan itu melakukan dosa musyrik? Menyekutukan Allah? Tidak pernah Umi, saya tidak pernah menyembah selain Allah. Saya tidak pernah pindah agama. Musyriknya bukan cuma pindah agama. Musyriknya bukan cuma jenengan sembah tiba-tiba sembah pohon, sembah berhala, bukan. Tapi jenengan cuma datang ke peramal saja, menanyakan nasib jenengan di masa depan, itu sudah musyrik. Jenengan percaya ramalan saja, itu sudah musyrik. Pernah gak jenengan lakukan itu? Oh, sering sekali Umi. Di waktu SMA dulu, waktu tren-trennya zodiak-zodiakan itu, saya paling senang baca-baca itu dan saya percaya sekali itu. Nah, itu musyrik gitulah. Pernah tak panjenengan memohon ampun atas dosa musyrik tersebut? Kalau belum pernah berarti itu akan menggantung terus dosa musyrik jenengan. Gitu loh. Yang kedua apa? Yang kedua, pernah enggak panjenengan itu durhaka kepada orang tua? Pernah enggak ya? Ingat-ingat gitu. Nah, yang ini sering dilupakan. Pernah nggak panjenengan itu memakan harta haram? Riba ya. Harta haramnya di sini riba. Nah, ini nih yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan. Kenapa? Karena kita ini hidup di sebuah negara yang melegalkan riba. Mana contohnya melegalkan riba? Perbankan itu berdiri kokoh, ya kan? Di setiap daerah malah ada, di setiap desa-desa terpencil aja itu ada. Ya kan? Bank-bank itu kan menawarkan jasa riba. Pinjaman-pinjaman riba itu kan menjamur. Dari koperasi yang kecil-kecil menjamur, ya kan? Dilegalkan oleh pemerintah. Kenapa ya? Karena memang negara kita tidak berlandaskan hukum syar'i gitu loh. Jadi karena kita sudah terbiasa melihat itu dari kecil, ya kan, mungkin malah terbiasa sudah dikasih makan sama orang tuanya dari hasil pinjaman kur.
ya, pinjaman-pinjaman bank, pinjaman-pinjaman leasing, pinjaman-pinjaman koperasi. Jadinya dia menganggap itu adalah sesuatu hal yang biasa aja. Seperti bank apa? Bank plecet, bank detail, ya kan? Yang keliling-keliling ke rumah itu ngasih pinjaman riba. Karena melihat ibunya sering minjam seperti itu, dianggapnya hal yang biasa, sehingga sampai besar menganggap itu adalah hal biasa. Padahal itu adalah dosa besar. Enggak. Makanya karena dia anggap itu hal biasa, dia nggak sadar dia sudah melakukan dosa besar, durhaka kepada Robnya, ya, kepada Rasulnya. Sementara Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menjadi pelaku riba. Ancamannya sangat jelas, ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, maka dari itu sadari dulu, itu bukan sesuatu yang wajar, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, membahayakan, mengerikan. Ngeri banget. Yang pernah melakukan zina pasti ingat, dosa besar itu, saya pernah melakukan itu. Tapi kalau yang melakukan riba ini yang bahaya karena menganggap itu adalah hal-hal yang biasa. Tambah lagi sekarang pinjol laknatullah itu keliling gitu, muter di handphone kita. Nonton YouTube iklannya itu, buka Google iklannya itu, ya kan? Buka Instagram iklannya itu, buka Facebook iklannya itu, gitu loh. Jadi dianggap itu adalah hal yang biasa dan dianggapnya kayak udahlah biasa aja, gitu kan? Padahal itu adalah dosa besar. Yang kalau panjenengan masih belum memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang sesungguh-sungguhnya, panjenengan akan terus hijabnya terpasang, gitu loh. Penutupnya terpasang, rahmatnya Allah tidak turun. Jadi apa? Singkirkan hijabnya tadi itu. Lakukan taubatan nasuha. Yang namanya taubatan nasuha itu sungguh-sungguh tobatnya. Menyadari betul bahwa itu sudah melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah dan tidak akan pernah mengulangnya. Jangan hari ini tobat, besok ambil riba lagi, besoknya tobat lagi, ngambil riba lagi. Itu berarti sedang mempermainkan hukumnya Allah. Kalau sampai dengan seperti itu, insya Allah, Allah Maha Tahu. Allah akan berikan balasan yang sedemikian buat panjenengan semuanya. Jadi yang pertama, sadari dulu, cari dulu dosa besar panjenengan itu apa aja yang jenengan pernah lakukan, singkirkan hijabnya. Kalau panjenengan sudah dapatkan hijabnya, panjenengan sudah tahu letak hijabnya panjenengan yang mana, nah panjenengan mulai tuh. Ya kan, kalau orang Jawa bilang petani, dicari. Cari, disisir dulu. Ketika saya masih kecil, ya, saya sudah akil balik, sudah tercatat dosa saya pernah melakukan dosa apa gitu kan. Bahkan dosa-dosa mungkin yang panjenengan anggap sepele saja, ya kan, misalnya kita menyakiti hati tetangga. Tetangga punya bunga, kita petik dengan seenak-enak kita. Tapi ternyata rupanya tetangga melihat dari balik jendela, jadi sakit hati gitu kan. Kita belum pernah minta maaf kepadanya. Sakit hatinya seorang hambanya Allah bisa jadi sebab ketidakridoannya Allah gitu loh. Jadi kita ingat-ingat barangkali dulu kita pernah menyakiti hati orang lain juga. Kita minta maaf kepada orang tersebut, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau setiap kali kita ingat dosa-dosa kita, perbanyaklah istighfar. Bagaimana Umi saya sudah melakukan taubatan nasuha tapi masih belum juga. Perbanyak istighfar. Setiap kali panjenengan ingat dosa-dosa panjenengan mohon ampun dengan istighfar kepada Allah. Jangan panjenengan merasa sudah sekali sholat taubat langsung udah merasa puas, udah menganggap bahwa dosa panjenengan yang segunung itu sudah dihapus dengan satu kali taubatan nasuha udah beres, langsung nuntut Allah. Jangan juga seperti itu. Justru kalau doa-doa kita belum diijabah, masalah-masalah kita belum kelar, kita harus semakin sadar bahwa mungkin Allah sedang lebur dosa-dosa kita. Mungkin karena saking banyaknya dosa-dosa kita, makanya ibadah-ibadah kita itu dipakai Allah untuk melebur dosa-dosa kita, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, sudah selesai sholat taubatnya, betul-betul panjenengan menyesal, menangis, ya, betul-betul panjenengan menangis di hadapan Robnya panjenengan, perbaiki ibadah panjenengan. Tahapan selanjutnya adalah perbaiki ibadah panjenengan. Tentunya sambil melakukan ikhtiar upaya-upaya yang sebisa mungkin, semaksimal mungkin tenaga jenengan lakukan gitu loh. Terlilitnya amanah utang, saya sudah berusaha mencari pinjaman-pinjaman non riba. Jangan lagi masuknya ke bank. Jangan. Pergi, saya sudah coba ke kerabat saya sudah coba ke atasan saya sudah coba ke beberapa teman-teman saya yang saya perkirakan punya uang, tapi ternyata mentok sekali gitu kan. Mentok sekali Umi. Jadi dua tadi itu berjalan beriringan, ikhtiar dan doa. Iya kan? Jangan sambil ikhtiar terus tapi gak berdoa, itu suatu kesombongan.
jenengan sombong, jenengan menganggap bahwa makhluk-makhluk tadi itu bisa nolong jenengan, itu salah. Jenengan berdoa aja tapi jenengan gak ikhtiar, itu juga suatu kemalasan. Jadi berdoa dan ikhtiar tadi itu berjalan beriringan. Ikhtiarnya jenengan kencang maksimal, tapi doa jenengan, ya kan, ibadah jenengan juga harus kencang maksimal. Sholat wajibnya betul-betul harus tepat waktu, kencang terus. Yang sunah-sunahnya, ya kan, seperti sholawat, zikir, itu juga harus kencang gitu kan. Jadi berjalan beriringan. Nah, ini bagian dari tawakal. Tapi ternyata setelah panjenengan beberapa saat melakukan keduanya dengan penuh maksimal, dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa Allah pasti akan tolong kita, tapi ternyata mentok juga, ya, panjenengan semuanya itu akan mengalami masa-masa di mana akan jenengan buntu. Tetap nggak mungkin nggak, akan jenengan buntu. Nah, nanti percayalah di saat seperti itu pertolongan Allah tuh sudah dekat, jadi jenengan ikhlas, tawakal, pasrah kepada Allah. Udah. Saya pernah sampaikan satu ilustrasi di dalam video lama saya, kalau panjenengan yang nonton masih ingat pasti. Saya masih ingat ketika saya sedang terlilit amanah hutang dulu, seolah-olah nih saya sedang berada dalam satu buah perjalanan. Ya, saya nggak tahu ini saya sampaikan di kajian UCR ataukah di channel YouTube saya akan ulangi lagi. Saya seperti sedang berada dalam perjalanan panjang. Ketika di perjalanan pertama saya itu bertemu halangan yang pertama apa? Saya melihat mendung. Sementara saya nggak bawa payung, saya nggak bawa mantel. Tapi saya tetap harus jalan, mau nggak mau harus tetap jalan. Karena life must go on. Kedua, saya jalan tadi, tiba-tiba gerimis. Dan betul, gerimis, lama-lama hujan lebat. Saya nggak bawa payung, saya nggak bawa jas hujan. Tapi saya mencoba untuk terus berjalan hingga baju saya kering. Ternyata nggak cukup di situ aja, saya bisa melewati hujan tadi itu. Ternyata apa? Ternyata di depan itu sudah ada banyak sekali jalanan berlubang yang terjal penuh dengan kerikil. Yang mana di kaki saya mungkin saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, berdarah-darah kaki saya. Tapi life must go on, saya harus tetap berjalan terus ke depan. Saya terus percaya bahwa Allah pasti akan keluarkan saya dari jalanan yang rumit ini. Saya percaya dengan segala kepercayaan itu saya lalui si kerikil-kerikil tadi itu, si batu-batu koral tadi itu, hingga akhirnya saya berjalan lagi ke depan. Ternyata sampai di depan saya ketemu jalan yang penuh dengan rimbunan pohon. Ternyata di situ ada hutan lebat. Yang mana di situ itu nggak cuma pohon-pohon saja gelap, tapi juga ada binatang-binatang buasnya. Ada segala macam serangga-serangga yang siap menerkam saya. Tetapi saya yakin kepada Rob saya bahwa saya tetap akan menemukan jalan keluar terbaik dari perjalanan saya ini. Hingga akhirnya saya dengan penuh keyakinan saya memantapkan diri untuk terus jalan ke depan. Sampai akhirnya saya bisa keluar dari hutan yang penuh dengan binatang buas tadi. Tapi masih saja banyak sekali. Tiba-tiba ada badai yang sangat besar. Tetapi saya masih ingat bahwa perjalanan hidup saya nggak mungkin akan terhenti sampai di sini. Nggak mungkin saya bunuh diri di sini. Saya tetap jalan di bawah badai itu, karena saya yakin Rob saya akan mengeluarkan saya dari jalanan badai itu. Saya jalan terus ke depan hingga akhirnya saya bertemu jalanan buntu. Di depan saya itu ada jurang yang sangat dalam sekali. Nah, ketika mentok itulah yang tadi saya katakan, bahwa panjenengan semuanya itu akan menghadapi situasi-situasi mentok, gak mungkin enggak. Pasti, karena panjenengan itu manusia, akal manusia itu terbatas. Panjenengan akan menghadapi yang namanya mentok. Ketika saya sudah mentok seperti itu, di hadapan saya sudah adalah jurang. Satu kali saya langkahkan kaki saya, berarti saya nyemplung ke jurang. Ketika disitulah saya betul-betul tawakal, saya pasrahkan, saya ikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, di hadapan hamba ini jurang. Hamba sudah melalui beberapa macam rintangan, hamba sudah mengerahkan segala upaya hamba, ikhtiar hamba. Hamba juga selalu banyak berdoa kepada Engkau ya Rob. Jika memang Engkau izinkan, Engkau ridhoi hamba nyemplung jurang, ya mungkin hamba akan nyemplung jurang karena sudah gak ada jalan lain. Gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan, gak bisa mundur lagi ke belakang. Karena mundur lagi ke belakang, siap-siap diterkam buaya, siap-siap diterkam harimau. Dalam keadaan seperti itulah berpasrahlah kepada Allah, tawakallah kepada Allah, percayakan semuanya kepada Allah. Ingat, ketika masalah kita sudah berada di puncaknya, insya Allah di situ dekat dengan pertolongan Allah. Dan sekali lagi, pada saat saya sudah hampir nyemplung jurang itu tadilah Allah angkat saya. Allah angkat saya dan Allah tunjukkan, Allah berikan jalan keluar terbaik. Percayalah panjenengan, selagi panjenengan
meyakini hal ini, Allah pasti tolong saya, Allah akan keluarkan saya dari situasi sulit ini, pasti terjadi. Hanya masalahnya cuma satu, panjenengan cukup sabar nggak menghadapi tadi itu rangkaian-rangkaian ujian. Jenengan sabar nggak menghadapi mendung tadi, jenengan sabar nggak menghadapi hujan tadi, jenengan sabar nggak menghadapi kerikil batu koral tadi, jenengan sabar nggak menghadapi hutan-hutan yang penuh dengan binatang buas tadi. Karena ada yang baru menghadapi mendung saja sudah resah gelisah, udah mundur gitu loh. Jadi yang kita depankan adalah kita bersabar nggak di dalam ujian, kita bersabar nggak di dalam ketaatan. Kalau kita bisa melalui dengan kesabaran di dalam ujian kita, insya Allah, Allah itu sangat cinta. Bahkan Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang diuji dengan kemiskinan, kelaparan selama 3 hari berturut-turut, dia tidak mengeluh sedikit pun. Allah sangat cinta itu dan iblis sangat benci itu. Ini adalah pernah ditanyakan Rasulullah kepada iblis ketika iblis diperintahkan Allah untuk menghadap kepada Rasulullah. Ditanyakan, apa yang paling kau benci iblis? Yang paling dibenci iblis adalah orang miskin yang bersabar di dalam kemiskinan, dalam kelaparannya selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit dan kita bersabar dengan ujiannya Allah, iblis benci tapi Allah sangat cinta. Ya, dari itu panjenengan semuanya kalau sudah melakukan rangkaian-rangkaian tadi, sholat taubat, ya kan, memperbaiki ibadah, melakukan upaya secara maksimal, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah tapi ternyata mentok juga, udah saatnya panjenengan tawakal. Selagi masih bisa mengupayakan dengan ikhtiar-ikhtiar yang halal, lakukan. Selagi masih dikasih nafas di dalam kandung badan kita, berdoa terus kepada Allah, ya kan, berdoa terus. Bahkan yang saya tadi katakan tawakal itu panjenengan tetap harus berdoa terus. Nah, saya selalu sampaikan zikir andalan saya ketika saya sudah di puncak dari kesulitan saya, ketika saya sudah di puncak dari kesedihan saya, ketika saya sudah di hadapan saya ada jurang tadi itu, saya selalu lafadzkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ataukah panjenengan tambahi ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya penolong hanyalah Allah. Zikir ini juga yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika hendak dicemplungkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Itu sudah mentok Nabi Ibrahim. Bentar lagi cemplung ini ke dalam api. Ya kan? Qadarullah Allah ridha, api tersebut menjadi dingin gitu loh. Zikir tersebut juga dipakai Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ketika dalam peperangan, kalau ditakut-takuti oleh kaum kafir Quraisy. Jumlahku lebih banyak, kalian pasti akan musnah, kalian pasti akan binasa. Tapi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah. Udah tidak ada lagi tuh penolong di dunia ini selain Allah, tidak ada lagi. Perkara Allah mau tolong jenengan dari sahabat jenengan itu hak mutlak Allah. Tetap Allah yang tolong hanya melalui wasilah teman jenengan. Perkara Allah mau tolong jenengan melalui atasan jenengan itu hak mutlaknya Allah. Yang jelas Allah yang tolong jenengan. Atasan jenengan tadi itu cuma wasilah, cuma sarana. Perkara Allah mau tolong tiba-tiba jenengan dikasih masuk uang ATM-nya 10 miliar, itu hak mutlaknya Allah. Berarti ATM tersebut dijadikan wasilah Allah untuk menolong panjenengan. Kita tidak usah mikirin apa ini Allah mau tolong apa, saya dengan cara apa, nggak usah dipikirin. Biar Allah aja yang atur. Allah saja yang atur. Urusan hidup kita adalah apa? Urusan hidup kita adalah membuat Allah ridho kepada kita, mengetuk pintu ridhonya Allah. Diketuknya dengan jalan apa? Dengan jalan sedekah. Dibukanya kunci pintu ridhonya Allah dengan jalan apa? Dengan jalan sholat tepat waktu. Dibukanya pintu ridhonya Allah dengan jalan apa? Dengan jalan sedekah subuh, rajin sedekah terus. Dibukanya pintu ridhonya Allah dengan jalan apa? Dengan jalan berbakti kepada orang tua. Dengan jalan menjaga hablum minan nas. Macam-macam. Allah sudah ajarkan, Rasulullah sudah ajarkan cara-caranya. Dibukanya pintu ridhonya Allah dengan cara apa? Meninggalkan seluruh rangkaian riba. Itu yang paling penting. Ya. Jadi hijrah dari riba itu penting kalau panjenengan mau dapat ridhonya Allah gitu ya. Oke sobat pinterku semuanya, semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya ya. Mungkin cukup panjang durasinya, tapi saya berharap panjenengan semuanya
sabar mendengarkannya, dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan di video ini. Semoga panjenengan semuanya yang saat ini sedang terlilit masalah-masalah berat, Allah segerakan panjenengan keluar dari masalah tersebut. Percayalah, ketika kita bermohon terus kepada Allah, Allah pasti akan ijabah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.